dia mah. Sebenarnya tenang lolet ya. Ini bangor. Derajat manusia di sisi Tuhannya cuma karena takwanya. Alhamdulillah. Lelo semuanya. Sekali deh. Alhamdulillah. Perkenalkan Ibu, saya Muhammad Hafiz Salim. Nama asli mah Muhammad Hafiz. Kenapa ada nama Salimnya? Karena dulu sempat berperan sebagai Bang Salim di sinetron Si Entong nu matana kieu. Lamun ketemu Bupati Bubur sup udah matang. Assalamualaikum Po, Bang Salim datang. Mengijak kepada acara inti yaitu Tablighul Islamiyah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sofyan Al-Bajari, strip miring Ustadz Geledeg, yang insya Allah akan dikabarasi dengan Al-Mukarram Muhammad Hafiz Salim atau Ustadz Sintong. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. 1000 subscriber. Hadirin yang berbahagia, katanya tidak berkolaborasi, tapi insya Allah satu persatu yang akan tampil. Dai yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Sofyan Al-Bajari, strip miring Ustadz Geledeg. Waktu dan tempat kepadanya kami persilahkan. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mirip itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Ya. Bu. Jawab salamnya biar kong. Yang gak jawab salam mudah-mudahan suaminya nyandung deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi
wa ashhadu wa man tabi'al Islam wal iman ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, segenap para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dibagikan hari orang mangan pimpinan madrasah ya? Madrasah Ibtidaiyah. Ya itu dah pokoknya. Bojong Galing. Kita doakan mudah-mudahan semua dewan guru yang ada di tempat ini panjang umurnya, amin. Sehat badannya. Wabil khusus Bapak Camat kita. Bapak Camat siapa namanya? Gak ada namanya nih. set dah Ini. tahu ya. Oh ya, kepala sekolahnya Bapak Ustadz Habibuddin. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, amin. Seluruhnya jemaah yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan semuanya berkah. Angkat tangannya, mudah-mudahan semuanya berkah. Tahun depan bisa pergi ke Mekah. Tawaf keliling Ka'bah. Mampir ziarah ke kota Madinah. Bisa beli oleh-oleh yang murah-murah. Pulang dari Mekah bisa kebeli mobil yang mewah. Kebangun rumah yang megah. Bisa beli sawah. Ada lebih buat ngelamar janda sebelah rumah. Ada janda di sini, ada janda. Ada banyak. Banyak. Tua apa muda? Tua sama muda. Mohon maaf kalau bisa janda tua duduknya jangan di sini merusak pemandangan. Wabil khusus Bang Dedi. Bang Dedi mana Bang Dedi? Yang bisa apa namanya dengan wasilah beliau saya bisa hadir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Dedi, kalau di sana dipanggilnya Bang Komeng. Ah di sini gak Komeng? Ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya, amin ya robbal. Puja puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan wasilah kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlimpah curahkan untuk Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Beliau adalah Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan di dalam kitab Maulid Al-Habsi, fatanaqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim hatta awsalathu yadul ilmil qadim ila man khasasathu bitakrimi abihil karim Abdullah bin Abdul Muttalib dil qadril adil. Baginda Nabi dicipta dari cahayanya Allah, dari nur. Dari apa? Dari apa? Apa itu nur? Cahaya. Apa itu cahaya? Nur. Nur itu? Cahaya. Cahaya itu? Nur. Ada yang namanya nur di sini ada? Alhamdulillah. Baginda Nabi dicipta dari cahayanya Allah. Bahkan ketika baginda Nabi Adam tinggal di surganya Allah, beliau melihat di setiap pintu-pintu di dalam surga, di setiap dinding-dinding di dalam surga, di situ tertulis nama kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Bu, Nabi Adam nanya, Nabi Adam nanya. Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, man huwa? Siapa yang namanya Muhammad ya Allah? Belum pernah aku melihat wajahnya, namun namanya sudah tertulis di pintu-pintu surgamu. Alhamdulillah. Kata Allah, Bu,
Kata Allah, Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena beliau, kekasihku Muhammad, wahai Adam, maka belum tentu aku ciptakan engkau. Alhamdulillah. Makin penasaran Nabi Adam, memohon dan meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku Adam untuk melihat wajah kekasihku Muhammad. Kata Allah, Adam, kau dempetkan kedua ibu jarimu. Dan dempet. Didempetkan kedua ibu jari baginda Nabi Allah Adam. Diperintah untuk membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usai baginda Nabi Allah Adam membaca salawat kepada Rasulullah, maka muncul gambaran wajah Nabi Muhammad pada kedua kukunya baginda Nabi Allah Adam alaihi. Saking senangnya Nabi Adam melihat gambaran wajah Rasulullah, maka dikecuplah kedua ibu jarinya. Dikecup. Dikecup. Maka ada sunnah kalau kita mendengar suara azan, hayya ala sholat, baca selawat kepada Rasulullah, kemudian tiupkan kepada kedua ibu jari, usapkan kepada kedua mata. Maka barang siapa orang yang sering melakukan ini, insya Allah matanya nggak bakal rabun sampai tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matanya terang terus terus. Alhamdulillah. Kata Allah, Adam, aku titipkan cahaya kekasihku Muhammad. Dititipkan cahaya baginda Rasul kepada baginda Nabi Allah Adam alaihi. Dari Nabi Adam pindah cahaya Nabi kepada baginda Nabi Allah Nuh. Nabi siapa? Nabi Nuh ini umurnya 950 tahun. 900 tahun berdakwah, dapat pengikut cuma 10 orang. Berarti Nabi Allah Nuh berdakwah 100 tahun cuma dapat pengikut 1. Berat gak dakwahnya Nabi Nuh? Susah gak dakwahnya Nabi Nuh? Susah. Akhirnya kata Allah, Nuh, kau bikin kapal. Nabi Nuh atas perintah Allah bikin kapal. Kenapa? Karena ternyata Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang tidak mau menyembah Allah ketika itu. Na'udzubillah. Nabi Nuh bikin kapal. Begitu kapalnya Nabi Nuh jadi, orang-orang yang benci sama Nabi Nuh naik ke atas kapal. Ngapain? Mereka menghina Nabi Nuh dengan cara buang air besar di atas kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Ini yang benci sama Nabi Nuh satu-satu naik ke atas kapal. Naik satu orang ke atas kapal, buka celana, nongkrong, celocot. Naik lagi satu orang, nongkrong, celocot. Sampai kapalnya Nabi Nuh penuh dengan celocot. Sampai kapalnya Nabi Nuh penuh dengan celocot. Terakhir ada orang buta. Ini orang buta juga sama, benci dengan Nabi Nuh, pengen ikutan kayak teman-temannya, buang celocot di atas kapalnya Nabi Nuh alaihi. Tapi sayang, baru sampai di pinggir kapal ini orang buta jatuh kepleset. Begitu kepleset, bokanya kena celocot. Begitu kepleset, bokanya kena celocot. Allah punya kuasa, ini orang buta yang gak bisa ngelihat. Begitu turun dari kapalnya Nabi Nuh bisa ngelihat. Ditanya sama tetangganya, Bang, bukannya kamu buta? Iya. Kok cepat banget sembuhnya? Emang obatnya apa? Celocot. Yang lain pada ikut-ikutan. Ada yang lagi sakit gigi, ngambil pakai gelas buat umur-umur, minum tuh celocot. Na'udzubillah. Allah kirimkan banjir, Allah selamatkan baginda Nabi Allah Nuh. Kenapa? Karena ternyata dalam diri baginda Nabi Allah Nuh mengandung cahaya Nabi kita Nabi Muhammad. Nabinya udah lahir apa belum? Belum. Nabinya udah ada apa belum? Nabinya belum lahir, nabinya belum ada, namun kemuliaannya sudah Allah tampakkan. Alhamdulillah. Dari Nabi Nuh pindah cahaya Nabi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh Raja Namrud,
api yang panas berubah menjadi dingin karena kuasa Allah. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api yang panas berubah jadi dingin. Alhamdulillah. Besok andai kata di Bojonggaling ada kebakaran, gak usah takut. Masuk ke tengah kobaran api, baca itu ayat, insya Allah gosong. Alhamdulillah. Dan singkat cerita sampai cahaya Nabi kepada Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Siapa Abdullah? Ayahnya Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Abdullah, nama Aminah, Abdul Muthalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Inilah yang penuh, inilah yang penuh, Alhamdulillah. Sampai cahaya Nabi kepada sampai cahaya Nabi kepada Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Satu ketika Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah, beliau pernah mendapatkan satu mimpi. Beliau bermimpi melihat 4 pancaran sinar, yang sinar ini bersinar dari masyrik sampai ke maghrib, dari timur sampai ke barat, dari arsy Allah sampai nembus ke dalam perut bumi. Alhamdulillah. Ternyata akhirnya lahirlah Abdullah gantengnya luar biasa. Ayahnya Abdullah sampai jadi idaman gadis-gadis di kota Mekah. Bahkan yang lebih menghebohkan, setiap kali Abdullah berjalan di tengah malam yang gelap gulita, malam berubah menjadi terang. Kenapa? Karena ternyata dalam keningnya Abdullah, dalam jidatnya Abdullah terpancar cahaya Nabi kita, Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dan singkat cerita, menikah Abdullah dijodohkan dengan seorang wanita cantik, suci, soleha, gadis kampung dari pelosok desa. Makanya ibu bapak, mohon maaf, gadis kampung sama gadis kota beda. Jangankan dari cara berjalannya, dari bunyi ketutnya aja beda. Benar kalau perempuan kampung bunyi ketutnya halus, beda sama perempuan di kota Jakarta bunyi ketutnya kasar, perobot. Udah keseringan naik motor. Nah itu dijodohkan Abdullah, dipertemukan Abdullah, dinikahkan Abdullah dengan Aminah Zuhriyah binti Wahab. Konon ketika diumumkan berita Abdullah menikah dengan Aminah, 200 gadis di kota Mekah mati mendadak. Berapa? 200 gadis mati Kenapa mereka bisa pada mati? Ternyata mereka cemburu. Mereka juga pengen nikah dengan Abdullah, tapi ternyata Abdullah harus nikah dengan Aminah. Begitu diumumin Abdullah nikah dengan Aminah, kelepek-kelepek mati satu. Abdullah nikah dengan Aminah, kelepek-kelepek mati lagi satu. Sampai 200 mati Dan singkat cerita, begitu nikah datang malam pertama, dipanggil Aminah sama Abdullah. Aminah. Bu, kalau dipanggil sama suami jawabnya biar enak. Mama, lah baik papa, begitu. Aminah. Jangan oi. Aminah, ini malam-malam mulia wahai Aminah, akan aku salurkan
cahaya manusia suci kekasih Allah wahai Aminah. Maka Aminah sebelum kita berhubungan badan kau mandi dulu biar bersih. Saya mau tanya ibu-ibu di sini setiap kali mau hubungan badan sama suaminya mandi dulu apa enggak? Pantes anaknya kayak setan. Alhamdulillah. Udah Aminah mandinya, udah bang. Sekarang kau wudhu. Habis mandi, habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Lama kelamaan, Aminah mulai ngantuk. Dan habis hubungan badan, lama kelamaan Aminah mulai ngantuk apa ngantuk. Mengandung manusia mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Konon ketika di bulan pertama Aminah mengandung Nabi, Aminah mimpi bertemu dengan baginda Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Aminah, engkau sedang mengandung khairil bariyah, sebaik-baiknya manusia. Lagi hamil mimpi ketemu sama Nabi, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus. Kira-kira anaknya jadi anak soleh-soleh apa enggak? Insya Allah anaknya jadi anak soleha. Lagi hamil mimpi ketemu sama kiai, sama habaib, bagus apa enggak? Anaknya jadi anak soleh apa enggak? Insya Allah. Besok kalau ibu-ibu hamil, ibu ingat mimpinya ngapain? Kalau mimpinya keliling-keliling kampung, anak udah gede jadi hansip. Alhamdulillah. Aminah ngandung Rasulullah nggak sakit. Beda sama kebanyakan ibu-ibu kita, bener Bu? Ngandung sakit apa enggak? Makanya derajat kaum perempuan mulia di sisi Allah. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat. Ayah, kau mengandung, ngandung lagi, ngandung lagi. 12 kayak anak kucing. Alhamdulillah. Jangan salah ibu bapak, banyak anak banyak rezeki. Ibu punya anak 3. Begitu lebaran anaknya dari Jakarta pulang ke Bojonggali. Yang pertama jadi dokter, yang kedua dia punya bisnis usaha dagang, yang ketiga dia jadi insinyur. Begitu lebaran pulang ke Bojonggali, masuk ke kamar ibunya malam takbiran, minta doa sama ibunya. Mama mohon maaf saya jarang pulang ke kampung. Alhamdulillah, ini 1 juta buat mama. Alhamdulillah. Anak kedua masuk ke dalam kamar, mama ini 1 juta buat mama. 3 anak udah 3. Selesai lebaran anaknya balik lagi ke Jakarta. Begitu anaknya kembali ke Jakarta, ibunya nangis di kamar. Ditanya sama suaminya, mama kenapa nangis? Mama harusnya senang kemarin anak kita pada datang ke rumah. Papa, mama nangis bukan karena ditinggal sama anak, cuma mama nyesel punya anak cuma 3 enggak 13. Tiap tahun 13 juta. Alhamdulillah. Tuh, makanya di pendidikan ini diajarin sama guru-guru kita. Ya Bu. Makanya dalam pendidikan Islam diajarkan ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, pendidikan anak sebelum anak ini dilahirkan, dan juga pendidikan anak setelah anak ini dilahirkan. Nanti kalau kita bahas sama Ustaz Salim ya. Singkat cerita, 9 bulan berlalu, Aminah mengandung Rasulullah, nggak sakit, nggak ngidam. Di malam dilahirkan Rasulullah, fahtazal arsul taraban wastimsaro wakala kursiyu haibatan wa waqara wakala atis samawati anwaru wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfaro. Arusnya Allah bergetar. Arusnya Allah bergetar di malam dilahirkan Rasulullah. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk turun ke muka bumi. Malaikat pun turun ke muka bumi, berbaris, berpanjar, bersab-sab menyambut kelahiran manusia mulia sambil mengucapkan kalimat tasbih, Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha wallahu wala haula illa billah. Malaikat bertas. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Suci. Nabi lahir dalam keadaan suci. Sujud. Nabi lahir dalam keadaan sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fit tamami. Beliau lahir dalam keadaan sujud, dalam keadaan suci, bahkan sudah dalam keadaan disunat. Bangun dari sujud, takbir, Allahu Akbar. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang lahir dalam keadaan sujud, melainkan hanya Nabi kita, Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Cuma Nabi yang lahir dalam keadaan sujud, takbir, Allahu Akbar. Ini tanda buat kita yang kita sebut Allah, bukan Tuhan. Kalau Tuhan milik semua agama. Orang Hindu punya Tuhan, orang Buddha punya, Yahudi punya, Nasrani punya. Yang kita punya yang kita sebut Allah, bukan Tuhan. Kalau Tuhan milik semua agama, benar. Kalau kita sebut nama Allah enak apa enggak? Enak. Allah. Coba kalau Tuhan tuh hantu. Makanya pendidikan anak, begitu anak baru dilahirkan, diazankan kuping kanannya, dikomatin kuping kirinya, menanamkan nilai-nilai tauhid untuk anak-anak kita semua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Itu maksudnya tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak sesudah dilahirkan ke muka bumi ini, dididik anak kita dengan ilmu agama. Sebelum saya teruskan, kita panggil dulu guru kita Ustaz Hafiz Salim. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Yuk, sama-sama kita selawat. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, ala yasin, salatullah, salamullah, ala toha rasul, salatullah. Betul Pak? Pak, ini ada di samping. Ala yasin. Nah, alhamdulillah. Awas jatuh Pak. Jadi kita lagi ngomongin pendidikan Nisa. Ya, alhamdulillah. Udah dengar ceramahnya Kiai kita? Sudah dengar? Cuma tadi Kiai saya ditelepon. Coba berdiri Kiai Mas. Ya, kenapa Pak? Ditelepon sama istri Kiai, katanya kalau bisa Kiai pulangnya jangan malam-malam. Kenapa? Dasternya dibakar. Gamis Bukan. Oh, bukan gamis. Batman. Dipikir gamis istri pakai sabun. Sama. Ampura ya Allah. Sehat Kiai. Alhamdulillah sehat. Ya Allah, ini kita bersyukur sama panitia ngundang Kiai besar. Iya. Alhamdulillah. Apa yang benar Pak? Badannya. Kita sama-sama besar. Ya, sama-sama besar. Alhamdulillah. Cuma Kiai kalah sama saya. Kalah kenapa? Lancipnya, saya menang lancip. Oh, ya, kurang tinggi dia. Ya lumayan lah. Nanti kalau istri lagi bikin ketan kuning, Bisa buat cetakan ya. Jadi peci tumpeng dong. itu bangsa. Punten Kiai, Ya. saya bisa duluan ya. Mohon maaf Kiai. Ucapin salam dulu. Karena memang kan saya udah ditungguin. Iya. Ya, jadi saya ngucapin. Karena kalau saya terlalu lama takut nggak enak yang lain keburu ngantuk. Iya. Kita pada pulang. Iya. Apalagi di sini Salam. ada. Baik. Salam dulu. Iya. Dan namanya kita tamu kan. Iya. Betul Kiai. Kita harus baik sama orang yang kita Betul datangin. banget. Baik.
silakan salam dulu. Ya, bismillah. Di sini sih banyak kali ya. Dagangan. Dagangan juga. Iya, mereka juga kan ngasihin kita. Ngasih. Ngasihin. Mereka kan juga berharap dan yang ada di sini juga bisa beli nanti. Iya, kita kasih penghormatan dulu, Penghormatan. salam dulu. Baik ya. Tukang sol. Iya. Harus baik juga Iya, kita. harus. Kalau nggak ada dia ini nggak bisa hidup. Capek ngomong. Capek ngomong. Itu. Baik, saya mulai. Ya, silakan. Bismillah. Nih, bapak ini juga nih. Iya. Oke, salam juga. Ada dia yang moto. Iya, Dia baik. moto. Langsung aja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ini lama-lama kan pulang. Masa ada ustaz berantem sama ustaz di bangku ini. Bapak ngecek pulsa apa mau foto? Dia lagi nerima pesanan. Oh, dipikir lagi ngecek pulsa. Jadi sekarang giliran saya kayak ya. Silakan. Karena nggak enak kalau saya kelamaan nanti kemalaman, Iya. saya nggak mau tidur. Betul, betul. Apalagi di sini banyak anak kecil. Anak kecil kan ngantuk kasihan. Apalagi mama di sini udah nungguin dari tadi. Begitu kan Kiai? Ya, kita suka salah mama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat, ibu bapak, mana suaranya? Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam dengan semangat, yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya masalah Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Nuloba hutang, semoga lunas hutang-hutangnya. Meni bedas teuing. Giliran utang semangat. Utang aja semangat. Kalau punya utang harus dibayar. Jangan janji tar sok entar. Persis kayak lagu sekarang. Yang lagunya begini. Kalau bukan hari ini, mungkin minggu depan. Bila tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Kaburu edan. Utang gak dibayar. Baik, dan semoga yang jawab salam dengan semangat, insya Allah yang pengen umroh dan haji Allah mudahin kita buat umroh dan haji. Siapa yang pengen umroh? Siapa yang pengen haji? Cung angkat tangannya. Oh yang umroh, no yang haji angkat tangannya. Duitnya ya. Giliran saja duitnya puyeng. Kalau nggak ada duitnya jangan diangkat dulu. Ntar kalau sudah ada baru diangkat. Baik, tapi hadir ikhlas karena Allah. Semoga Allah mudahkan segala niat hajat kita, terkhusus niat untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji, dan juga semoga anak-anak kita ke depan jadi anak-anak hebat yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusim kuring nepi ka hormat Bapak Kepala Sekolah. Nusim kuring nepi ka hormat Bapak saha deui ya. Bapak. Itu ada Pak Kepala Sekolah Ustadz Hafidudin. Hafidudin. Oh. Salim mati iya. Kemudian ayahanda Bapak atau ayahanda Habibur Rahman. Kemudian Dewan Guru Ustadz Aep Saifuddin. Kemudian Ustadz Mahfudin. Ini nama Udin. Udin sedunia. Kan ada lagi yang di sedunia. Nuk kahiji Kepala Sekolah Ustadz Hafidudin. Nuk kadua Ustadz Aep Saifuddin. Nuk katilu Ustadz Mahfudin. Nuk kaopat Ustadz Tajudin. Ini dia Bapaknya Bang Dedi yang antar kita kemarin namanya Bang Udin juga. iya seel Itu gitu. tuh yang punya mie ayam. Jalmina namina Udin bisa kan gitu. Allah. Ya gampang. Tepuk tangan buat Udin. Nih dapat gelas nih kayaknya nih. Udah dapat 5. Kemudian nu selanjutnya Bapak Yayan Udin. Kemudian Bapak Pidi Dudin, kemudian Ujang Sopian Udin. Itu Udin semua. Dan
kepada aparatur pemerintah, camat, lurah, RW, RT, kepala dusun, dan juga kepada wali santri, nu hadir, tamu undangan, kemudian santriwan santriwati yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita hadir di pelepasan dan kenaikan kelas Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Sirajul Gulam, mencetak dan mempersiapkan generasi Islam yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah, melangkah pasti menuju sukses. Penceramah besar nu baju merah, penceramah nu alit nu baju biru. Korinya dibaca kori. Oh ini aja gitu ya. Nah, Ustadz Aminudi, Ustadz Wahyudi, saya tuh. Saya baru sekali isi acara di dia seenami Udin. Ya, tadi kita dipontoin. Dipoto. Ini sama? Udin ini nggak dipontoin ini. Ini Jainuddin. Dan kepada Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi rasa hormat saya, tapi sebetulnya kita ini gak ada yang tahu siapa di antara kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari ganteng dan cantiknya. Kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari kekayaan, kekuasaan, gelar ataupun kedudukannya. Tapi kemuliaan seseorang dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya kepada Allah. Alhamdulillah. Tadi Bang Komeng bilang sama saya, Ustadz Hafiz, Ustadz Gledek, kalau di sini mah ceramah nggak usah lama-lama, tong lila-lila. Di dia mah udah soleh-solehah sadayana. Di dia mah saking soleh-solehahna eta can ajan tos pada sholat. Cuma PA namanya. Sholat sunnah. Sholat sunnah gitu. Jadi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Telolelolet. Nah, saya minta teloleloletnya ya. Coba pengen denger dulu. Telolelolet semua ya. Siap? Siap. 1 2 3. Ah, kurang kompak, kirang kompak. Lo kompak teuing ya. Siap. 1 2 3. Belum. Belum. Ini baru begini udah telolelolet. Kita ini ngalang apa nyalang apa. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang ada kontreng-kontrengnya, kontreng-kontreng. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia nggak usah tacan telolet di situ mah ya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Nggak usah. Di dia mah Sebanyak telolet ya. ini bangor. Derajat manusia di sisi Tuhannya cuma karena takwanya. Alhamdulillah. Telolelolet semuanya. Sekali deh. Kompak. Alhamdulillah. Perkenalkan Ibu, saya Muhammad Hafiz Salim. Nama asli mah Muhammad Hafiz. Kenapa ada nama Salimnya? Karena dulu sempat berperan sebagai Bang Salim di sinetron Si Entong Nu Matana Kieu.
lamun ketemu Bupati bubur sum udah matang. Assalamualaikum po, Bang Salim datang. Bupati meh nyaut waalaikumsalam sambil hitut meh. Pernah ningali? Pernah. Orang nu syuting matana kieu pernah? Eta aing. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau saya nggak bisa ngomong Sunda dengan lancar, karena saya darahnya darah Batagor. Walaupun saya darahnya darah Batagor, tapi saya kurang lancar ngomong Sunda. Saya ini darahnya Batagor. Bapak saya Banten, saya lahir Jakarta, ibu saya orang Bogor. Jadi Banten, Jakarta, Bogor disingkat Batagor. Ah, eta. Ada Ada Batagor. Ada. Yang jualan Udin bukan? Kalau Udin pesen mes yang gigi. Jadi saya mah nggak biasa ngomong Sunda, takut salah karena Sunda Banten Makassar, kalau Bogor rada-rada keras. Jadi kalau di sini pan halus karena di dia makhluk Halus. Habis kalau menurut saya bahasa Sunda itu susah. Beda dengan bahasa Indonesia. Coba contoh bahasa Indonesia makan, di mana-mana makan. Coba kalau bahasa Sunda, bahasa Sundanya makan, ada berapa coba? Sok satu, mangga, nu kahiji. Tuang, dua. Longodok. Ada, tiga. Hah? Longodok. Nyatu. Jablok. Hah? Jablok. Lebok. Jablok. Laladoh. Dahar. Nyatu. Aduh, mati aja banyak mati. Coba bahasa Sundanya mati. Bodang. Maut. Modal. Baik. Langit. Ojo. Nah, susah ngapalinnya sama kayak bahasa Arab. Bahasa Arab juga susah. Saya kan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab mah ada yang namanya isim mu'annas, isim muzakkar. Ada yang sifatnya laki-laki, ada yang sifatnya perempuan. Betul nggak? Betul. Di sini belajar bahasa Arab juga. Belajar. Nah kalau di mana-mana meja maktabun. Betul nggak? Meja maktabun ini laki-laki, berarti disebut hadza maktabun. Tapi kalau sayaratun mobil, berarti itu mobil perempuan. Dibacanya bukan hadza tapi hadhihi sayaratun. Kalau jauh dalika buat laki-laki, kalau perempuan kalau perempuan naon? Tilka. Jadi kalau laki-laki kalau laki-laki kalau jauh dalika, kalau perempuan tilka. Pun naon lamun perempuan ayat tilka. Ada apanya? Udah. Ada apanya? Sudah. Lah badan aja beda-beda. Makanya nih ini maktabun, pensil kolamun, buku babun. Terus kalau nggak bisa ngelihat kolamun, nggak bisa ngelihat maktabun, nggak bisa ngelihat babun, berarti rabun. Makanya bahasa Arab susah, bahasa Indonesia mah enak gampang, bahasa Sunda susah. Pernah satu ketika orang ini yang namanya TNI, pimpinannya orang Medan, maaf Bapak punten. Pudin, nasi pudin. Ada Bu, tentara komandannya itu orang Medan. Di prajuritnya itu adalah orang-orang Sunda, kebanyakan orang Sunda. Nah kemudian komandan ini ngasih perintah buat anak buahnya. Dia sambil ngangkat senjata, dia teriak, dia bilang, letakkan senjata. Yang di belakang bukan diletakin, diletak. Baik, alhamdulillah. Sekarang untuk anak-anak, kalian ini mau dilepas. Tanda
sudah selesai sekolah di sekolahan ini, dan tentunya kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau dari SD lanjutnya ke apa? SMP. Dari SMP lanjutnya ke apa? Dari SMA lanjutnya kuliah ataupun perguruan tinggi. Dan tentunya saya doain mudah-mudahan kalian yang sekolah di sini jangan berhenti cuma sampai di SMP, jangan berhenti cuma sampai di SMA, lanjut sampai perguruan tinggi. Dan juga mungkin ada yang berkata, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Karena banyak orang yang cuma lulus SMP sukses, cuma lulus SD juga sukses. Ingat, itu cuma sepersekian kecil dari orang-orang yang kita lihat di sekitar. Tapi rata-rata mereka yang sukses adalah mereka yang belajar, mereka yang sekolah, lulus SMA, lulus kuliah. Dan itulah rata-rata yang mereka sukses, bukan cuma lulus sampai sekedar SD. Walaupun ada, tapi sepersekian kecil. Betul enggak? Jadi jangan pernah berhenti, lanjutkan, semangat. Tepuk tangan buat kalian. Jadi yang harus diingat oleh kalian, banyakin ingat. Yang pertama, ingat sama siapa? Ingat sama Allah, ingat sama Rasulullah. Kalau udah ingat sama Allah, yakin kita ini jadi kecil, merasa lemah, merasa nggak ada daya, nggak ada upaya. Karena yang paling besar, yang paling kuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kalau udah ingat Allah, pasti kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang nggak baik. Kalau sudah ingat Allah, pasti hidup kita jadi benar. Betul nggak? Makanya harus ingat Allah, ingat Rasulullah. Alhamdulillah. Aus. Minum dulu Kiai. Awas panas ini. Panas. Mohon maaf. Dari tadi kita di sana air putih, di sini di belakang sini air putih, di sini air putih lagi. Emang nggak ada susu apa ya? Iya ya. Ini nggak ada kok, kagak susu kagak. Ini sebetulnya Kiai apa tukang Saya cupang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minum sunahnya duduk. Bapak saya selalu pesan kalau minum jangan pernah lepas dari Bismillah. Adab ya, adab. Fatihah, Waqiah, Ar-Rahman, Yasin. Kapan minumnya? Alhamdulillah. Kebut ya, karena memang Rasul ini ya. Aduh. Ini hari ini karena Kang Komeng yang undang kita, Kiai, Kang Dedi udah sering hadir ke majelis taklimnya Kiai, sering juga bersama kita. Makanya pas beliau ngundang tuh kayaknya lo susah buat nolaknya ya. Harusnya hari ini kita di Lampung berdua. Cuma berhubung yang di Lampung nggak ada yang ngundang, jadi saya lebih memilih ke sini. Di Lampung kita ngapain? Nggak ada yang ngundang ya. Ibu, Bu, buat anak-anak lagi nih. Yang kedua, cepet aja. Yang kedua, siapa yang harus diingat? Yang pertama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, siapa yang harus diingat? Orang tua kalian, ibu bapak kalian. Kalian dititipkan di sekolah ini punya harapan. Harapannya apa? Pengen anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Pengen anaknya jadi anak yang pintar dan juga benar. Karena kalau orang pintar banyak, orang pintar banyak tapi belum tentu benar. Betul nggak? Mereka yang korupsi, mereka yang menjahat, banyak rata-rata orang yang pintar tapi pintarnya nggak benar. Kita pengen anak kita pintar dan benar. Kalau cuma pengen sekedar pintar, anak gak usah belajar sama guru, suruh lihat YouTube, lihat Google, semua serba ada. Kadang guru belum tentu tahu, tapi Google sama YouTube jauh lebih tahu. Kalau cuma pengen sekedar pintar, tapi belum tentu benar.
benar. Kenapa anak dititipkan di sekolah? Bukan cuma sekedar pengen pintar, tapi pengen benar. Ada sentuhan dari guru, diajarin akhlak yang baik, diajarkan bagaimana pendidikan yang baik. Itulah yang diharapkan oleh orang tua kalian. Maka setelah kita menghamba kepada Allah, kita harus taat kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Jadi setelah kita menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah berbakti